Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di course video LO007, Pergudangan dan Persediaan. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai warehouse processes, yaitu spesifik tentang peak preparation. Nah, dalam bab ini, kita akan membahas berbagai jenis strategi pengambilan barang yang tersedia di gudang yang dilakukan oleh manajer gudang, supervisor, staf pergudangan, dan jenis-jenis peralatan yang digunakan dalam penyimpanan maupun dalam pengambilan barang. Nah, salah satu biaya utama dalam operasional pergudangan yang terbesar yaitu pengambilan barang di tempat pengambilan. Dari keseluruhan proses operasional gudang itu, umumnya waktu habis hanya untuk pengambilan barang saja, yaitu dari awal staf menentukan barang apa yang mau diambil, di mana letaknya, kemudian setelah tiba di lokasi, proses sorting barang, kemudian pengambilan barangnya, dan lain-lain. Itu menghabiskan waktu dan menghabiskan slot operational cost yang paling dominan. Sehingga bagian ini perlu untuk dipahami oleh staf bagaimana menentukan strategi pengambilan barang dan peralatan yang digunakan. Ada sejumlah indikator dalam proses pengambilan barang, yaitu termasuk bagaimana dan kapan pesanan itu dibutuhkan, bagaimana barang itu diambil, dan peralatan apa yang dibutuhkan. Nah, dimensi-dimensi ini ditunjukkan pada gambar 5.1. Dari sisi pengambilan barang atau picker, yaitu apakah menggunakan teknologi robot misalnya, artinya pengambilan barang tidak perlu lagi berjalan menuju lokasi penyimpanan atau dengan cara konvensional. Dari sistem pengambilan pesanannya atau orders, yaitu misalnya apakah pengambilan barang hanya sesuai pesanan, apakah pengambilannya berdasarkan zona tertentu, apakah pengambilannya menggunakan batch tertentu, misalnya tim produksi mau mengambil flexible pipe, nah sistem pengambilannya ditentukan tidak boleh per piece. Jadi misalnya harus per batch atau per box untuk kurun waktu tertentu. Dari handling equipment-nya juga seperti ini, apakah menggunakan forklift, handcliff, trolley, truck, conveyor gitu ya, dan lain-lain. Kemudian dari cara atau metode menyimpannya juga, apakah pakai box, karton, apakah dalam bentuk bulk atau curah, atau dalam bentuk rak-rak gondola, dan lain-lain. Kemudian saat operasional pengambilannya, apakah menggunakan catatan di kertas, atau menggunakan label di barangnya, apakah dengan cara scanning, apakah dengan cara voice picking estafet gitu ya, atau dengan cara RFID, dan lain-lain. Nah, hardware yang digunakan juga perlu dipertimbangkan, ya, apakah itu nantinya menggunakan warehouse management system, kemudian menggunakan slotting software, barcode scanner, voice scanner, artificial intelligence, atau mungkin pakai Google Glass, kemudian kacamata scan otomatis gitu ya. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian apa yang kita lihat di gambar 5.1 ini adalah bahwa ada banyak keterkaitan dan banyak pilihan. Misalnya jika kita memutuskan picker to goods, operasi ini dapat dilakukan misalnya memilih pesanan barang satuan atau pengambilan barang dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah yang tumpukan atau cash. Nah, misalnya menggunakan troli atau menggunakan truk palet, menggunakan bantuan picking kertas, suara, atau voice picking, atau menggunakan barcode picking. Itu adalah macam-macam pilihan yang harus dimanfaatkan agar bisa mengoptimalisasi operasional di pergudangan. Selanjutnya, yaitu menurut laporan dan artikel dari Aberdeen Group, yaitu salah satu perusahaan data information dan konsultan, yaitu beberapa perusahaan best in class itu performanya mengikuti indikator-indikator tertentu. Jadi contohnya yang indikatornya yaitu adalah
akurasi pengambilan barang di gudang atau di tempat penimbunan barang itu bisa mencapai 99%, sehingga hampir tidak ada kesalahan dan otomatis bisa mengurangi labor cost. Kemudian yang kedua, persentase akurasi estimated time arrival atau ETA atau waktu ketibaan kapal di customer itu juga mencapai 99% akurasinya. Sehingga di sini akan memaintain dari sisi customer satisfaction-nya atau kepuasan pelanggannya. Selanjutnya yaitu adalah mengurangi warehouse labor cost sebesar 1%. Jadi best in class company itu biasanya bisa menekan labor cost hingga mencapai 1%. Kemudian yang terakhir, mengurangi waktu berlabuh yang berlebihan di pelabuhan. Jadi saat kapal bongkar muat di pelabuhan, biaya sewa labuhnya bisa ditekan hingga mencapai 1%. Nah, pada gambar ini memperlihatkan di mana pengambilan barang dengan equipment dan pengambilan dengan manual handling atau tanpa alat. Jika kita lihat dari gambar kedua strategi ini, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena kadang dari sisi storage method, yaitu penggunaan palet, box, atau lainnya itu mempengaruhi cara pengambilannya tadi. Dan handling equipment-nya yang digunakan itu juga mempengaruhi untuk pengambilan barang. Nah, pengambilan barang tadi juga dipengaruhi mungkin memerlukan pengambilan palet full, pengambilan palet sebagian, pengambilan sebagian karton, kemudian pengambilan karton atau full box, atau pengambilan per item atau satuan. Dan kadang-kadang operasionalnya merupakan gabungan dari keseluruhan tadi itu. Jadi misalnya dari proses pengambilan barang ini, berkaitan juga dengan peletakan barang. Misal memperhatikan fast moving goods dengan metode ABC yang diletakkan di tempat yang lebih mudah dijangkau dan slow moving goods diletakkan di tempat yang agak jauh dari jangkauan. Oleh karena itu ada banyak peluang dan banyak cara untuk meningkatkan efisiensi operasional pengambilan barang sebelum diperkenalkannya otomatisasi seperti di industri 4.0. Nah, teknik dasar pada strategi konvensional seperti profiling gudang, slotting, peak road planning, kemudian pemilihan peralatan yang tepat, dan proses yang terdokumentasi semuanya juga membantu meningkatkan efisiensi pengambilan barang tanpa harus menggunakan teknologi dan investasi yang sangat besar. Operasional, sejumlah pengambilan pesanan kadang berbeda strategi dan teknik pengambilan barangnya. Tergantung juga pada sifat produk, kuantitas jumlah barang yang akan diambil, dan ukuran banyaknya pesanan. Biasanya ada 4 jenis strategi pengambilan di dalam gudang, yaitu dari sisi ukuran pengambilan barangnya. Misalnya adalah pengambilan pick per piece, kemudian full case, atau pick per layer, ataupun juga pick one pallet. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat video 1 berikut ini. Silakan bisa disimak terlebih dahulu. Based on the goods-to-person principle, the vertical carousels are automated storage systems that provide fast and accurate access to stored goods. By using your overhead airspace, the high-density vertical carousels allow for the maximum amount of storage space in a minimal footprint, making sure no airspace is wasted. An ergonomic design prevents actions that can cause injury, and extensive safety features are included to protect users and stored items. With 60% more storage capacity than static storage, the vertical carousels are ideal for storing anything from small to heavy parts without wasting any airspace. Standalone or integrated with your WMS or ERP, the carousels feature flexible carriers that can be adapted to a variety of applications, from uniformly organized bins to items of varying sizes or a combination of the two. Depending on your application, carousels are designed for the storage and retrieval of lightweight, medium-sized, or heavy loads up over 1,400 pounds per carrier. The carousels improve efficiency and are built for the optimal protection of both staff and storage. With a fast return on investment, they quickly pay for themselves.
The ergonomic, state-of-the-art design makes operation easy for all personnel. Simply use the touchscreen to indicate the part and quantity of items to be picked, and the carousel automatically rotates into position for immediate retrieval. Bins are delivered to an ergonomic, counter-high level for quick identification and fast retrieval of items. When an item is requested, the carousel will automatically rotate via the shortest path to deliver items. Integration with WMS makes it possible to track and manage locations of goods and inventory levels. The high rotation speed and efficient machine movements allow more productive picking processes with fewer picking errors. For more information on vertical carousels to reduce the cost by improving your storage and increasing productivity. Nah, dari video tadi, kita dapat lihat bahwa cara pengambilan barang itu bermacam-macam tekniknya. Pada video tersebut adalah contoh teknologi pengambilan barang menggunakan teknologi carousels. Dan bagian berikut kita akan melihat masing-masing strategi pengambilan dan mendiskusikan keterkaitan antara mereka. Nah, pilihan strategi dapat dibagi menjadi 3, yaitu adalah yang pertama picker to goods, kemudian goods to picker, atau yang ketiga adalah automated picker. Nah, untuk pengambilan barang secara tradisional atau picker to goods, itu ada beberapa metode pengambilan barang lagi, yaitu adalah batch picking, kemudian wave picking, cluster picking, dan zone picking. Nah, batch picking ini yaitu adalah pengambilan barang dengan melalui beberapa orderan, kemudian di-pick bersama-sama di waktu yang sama. Dan employee 1, contohnya pada gambar di slide ini, itu akan pergi ke seluruh area di dalam warehouse. Dengan mengelompokkan orderan, employee 1 akan pergi ke setiap lokasi hanya sekali saja untuk memenuhi beberapa order dan dilakukan secara serentak. Nah, employee 2 juga pergi ke lokasi yang sama untuk memenuhi order list-nya yang harus dipenuhi. Kemudian, selain itu, pada batch picking, staff juga dapat melakukan penjadwalan terhadap orderan mana yang harus diprioritaskan. Jadi intinya batch picking ini membagi sejumlah sales order atau order list yang dimiliki ke beberapa employee atau warehouse staff yang sedang bekerja. Selanjutnya, keuntungan dari batch picking ini yaitu di beberapa model bisnis, batch picking bisa meningkatkan kecepatan pick, yaitu dari 60-70 list dalam 1 jam, yaitu bisa menjadi 200 list dalam sejam ataupun lebih, tergantung dari profil pesanan dan ukuran troli yang digunakan. Misalnya melakukan picking dengan produk yang bentuknya sama, itu akan lebih efisien, karena lebih banyak yang dapat ditampung dan ditempatkan di dalam troli daripada mengambil produk yang bentuknya berbeda-beda. Selanjutnya adalah wave picking, yaitu merupakan metode pick untuk spesifik produk. Setiap orderan akan dipisah-pisah berdasarkan kategori produk, dan setelah itu picker akan pergi hanya ke suatu lokasi dan mengumpulkan produk berdasarkan kategori, kemudian dipindahkan ke area packing zone, sehingga produk dapat dipisah-pisahkan lagi sesuai pesanannya. Dengan menggunakan metode ini akan menghemat waktu picking, tapi user juga harus perlu memisah-misah kembali setiap produk di bagian packing zone sesuai dengan packing list atau sales order yang awalnya telah dipesan. Nah, keuntungan menggunakan wave picking ini yaitu dapat mengontrol secara jelas kapan order itu bisa di-pick. Kemudian metode ini juga berdampak pada perputaran barang dalam warehouse, sehingga tidak hanya untuk picking, tapi juga untuk pembelian, packing, dan pengiriman. Kemudian wave picking bisa dialokasikan pada waktu yang berbeda terhadap lokasi yang berbeda. Ini dibutuhkan waktu operasional yang lebih lama untuk melakukan picking dari yang lainnya, tapi warehouse dengan produk khusus seperti memerlukan keamanan yang tinggi
atau dengan penyimpanan dengan temperatur yang baik, metode ini sangat dibutuhkan. Nah, keuntungan lain dari wave picking, banyak ukuran troli biasanya bisa menampung jumlah produk yang lebih banyak dibandingkan dengan metode picking yang lain. Karena pengambilan dengan metode wave picking ini adalah pengambilan produk-produk yang kategorinya sama, sehingga bentuknya pun akan seragam dan sama. Kelemahannya yaitu adalah wave picking ketika barang sudah diambil atau di-pick, kemudian dikumpulkan di packing zone, kemudian barang-barang tersebut harus dipisah-pisah lagi menurut orderan di shopping list ataupun sales order, sehingga bisa dikirimkan ke sesuai pesanan customer-nya. Selanjutnya adalah zone picking, yaitu metode ini disebut juga dengan pick and pass picking. Metode ini mengharuskan petugas untuk mengambil barang di zona tertentu yang sudah ditentukan, dan mereka bertanggung jawab untuk memilih semua stock keeping unit atau SKU yang terletak di zona tersebut untuk setiap terjadinya pesanan. Kemudian adalah cluster picking, yaitu proses pengambilan beberapa barang dari beberapa pesanan dalam sekali perjalanan dan kemudian menaruhnya ke wadah yang berbeda. Nah, biasanya troli dorong digunakan untuk menampung barang-barang yang diambil. Jadi setiap pesanan harus ditaruh ke dalam nampan atau bin shelving yang berbeda-beda yang ada pada troli. Selanjutnya, dari berbagai macam picking method yang dijelaskan tadi, mana yang paling efisien? Pada dasarnya metode terbaik itu tergantung dari jumlah produk dalam satu pesanannya atau sales ordernya dan berapa jumlah SKU dalam stok yang kita miliki. Jadi batch picking biasanya cocok untuk warehouse yang mempunyai ukuran produk yang kecil sehingga mempercepat proses picking. Ukuran dan bentuk yang sama bisa menampung jumlah yang banyak di dalam troli sehingga memperkecil jarak ke SKU atau lokasi yang sama. Tapi wave picking jauh lebih efisien untuk perusahaan dengan jumlah SKU yang sangat banyak. Bisa dipertimbangkan sebagai metode yang lebih baik dari batch picking, di mana batch picking dapat menyebabkan traffic yang banyak, jumlah picker dengan troli atau forklift bisa menyebabkan congestion, sehingga menghabiskan waktu yang banyak karena pekerja harus menghindari dan saling menunggu. Nah, sebelum masuk ke penjelasan goods to picker, silakan untuk melihat video yang berikut ini. Baik, setelah melihat contoh dari aplikasi metode goods to picker, nah keuntungannya menggunakan metode goods to picker yaitu menghilangkan waktu tempuh picker atau menggunakan lebih sedikit tenaga kerja.
Kemudian picker tidak perlu untuk berkeliaran di gudang, kemudian berjalan untuk mencari barang yang ingin diambil. Selanjutnya, waktu perjalanan pengambilan barang adalah komponen terbesar dalam proses pengambilan barang. Jadi sehingga dengan meminimalkan waktu penggunaan waktu ini, sehingga produktivitas bisa ditingkatkan dan jumlah tenaga kerja dapat dikurang. Kemudian tidak memerlukan tanda atau tampilan khusus dan space khusus untuk picker. Biasanya sistem goods to picker melibatkan sistem penyimpanan ASRS atau Automated Storage and Retrieval System, yaitu sistem yang bekerja secara otomatis dan dapat menentukan kapan item tersebut diambil sehingga meningkatkan efisiensi. Jadi teknologi ASRS itu adalah seperti contoh pada video yang tadi kita saksikan. Selanjutnya adalah safe spacing, yaitu ruang yang dibutuhkan untuk gudang dengan metode goods to picker lebih sedikit daripada picker to goods, yaitu pada sistem konvensional, yaitu rata-rata saving space-nya hingga 30-50%. Selanjutnya adalah keamanan produk. Jadi ketika produk sangat banyak dan tempatnya sangat padat, maka dengan sistem otomatis, ASRS contohnya, itu bisa menjadi lebih aman dan tidak tersedia ruang atau akses dari stafnya. Sehingga keamanan produk penting untuk menjaga akurasi persediaan dan mengurangi potensial terjadinya kecurian barang. Selanjutnya adalah stasiun kerja yang ergonomis, kemudian kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan pesanan, dan juga pengurutan pesanan barang yang tepat. Nah, selanjutnya adalah pengambilan otomatis atau automated picker. Jadi automated picker biasanya menggunakan teknologi robotik. Teknologi ini menjadi penting jika kita memerlukan peningkatan kecepatan, peningkatan akurasi, dan peningkatan produktivitas. Jadi rasanya teknologi robotik sistem ini adalah solusi yang paling realistis dalam persaingan bisnis pergudangan saat ini. Operasional pengambilan item bervolume tinggi, jadi salah satu keunggulan dari sistem automated picker ini, sehingga operasi bisnis yang melibatkan pengiriman lebih dari 3.000 karton per hari bisa mempertimbangkan penggunaan otomatisasi seperti robotic system. Kemudian keuntungan menggunakan otomatisasi itu adalah contohnya peningkatan pemanfaatan ruang, kemudian ukuran rak bisa jauh lebih tinggi dan lorong bisa jadi lebih sempit, sehingga efisiensi ruang dan space itu menjadi lebih baik. Kemudian penyimpanan acak dari barang-barang itu tidak menjadi kendala karena pengambilan sudah menggunakan sistem robot. Kemudian untuk produk berpendingin, itu penyimpanan bisa dilakukan dengan kepadatan yang lebih tinggi yang menyebabkan pengurangan biaya kebutuhan energi. Selanjutnya, kontrol barang yang lebih baik. Pelacakan letak palet melalui warehouse management system dapat ditingkatkan. Kemudian penghematan tenaga kerja dan energi. Kemudian kontinuitas, yaitu operasional yang bisa berjalan 24 jam maupun 7 hari dalam seminggu. Kemudian adalah keamanan produk. Kemudian intervensi manusia menjadi lebih sedikit. Dan yang paling penting, keamanan produk di gudang itu menjadi lebih terjamin. Nah, selanjutnya gudang memiliki sejumlah jenis material handling, yaitu baik mekanis maupun otomatis. Kemudian fungsinya juga berbeda-beda. Itu bisa difungsikan untuk melakukan pengambilan barang di gudang. Dimulai dari sistem troli yang relatif murah hingga sistem konveyor yang ukuran besar, sehingga investasinya juga sangat besar. Nah, pada gambar di slide ini, yaitu adalah persentase penggunaan material handling pada operasional pergudangan, baik itu untuk item atau per unit picking, ataupun juga case picking. Maka kalau dilihat di sini, penggunaan hand pallet dan pallet truck merupakan material handling yang persentase penggunaannya paling besar
dan juga penggunaan bin shelving saat pengambilan barang. Nah, di bawah ini adalah contoh-contoh dari handling equipment yang biasanya sering digunakan di saat operasional pengambilan barang di gudang. Nah, ini adalah detail handling equipment yang biasa digunakan, yaitu ada low level order picker untuk pengambilan barang pada tingkatan yang lebih rendah atau level barang yang lebih rendah posisinya, sehingga menggunakan jenis pallet truck yaitu low level order picker, atau yang lebih tinggi untuk mengambil barang-barang yang posisinya lebih tinggi menggunakan high level order picker. Kemudian ini menggunakan sistem otomatis, menggunakan conveyor, kemudian di sini ada mini load automatic system dan retrieval system atau ASRS. Selanjutnya adalah jenis-jenis storage equipment, yaitu ada yang penyimpanannya di floor stacking atau di lantai, kemudian ada menggunakan pallet racking, ada yang menggunakan karton racking, ada yang menggunakan shelving maupun yang menggunakan carousels. Nah, ini adalah contoh juga penyimpanan, yaitu menggunakan high density drawers untuk mungkin produk-produk atau item-item yang perlu penyimpanan khusus ataupun perlu security yang lebih ketat ya, atau yang menggunakan yang memerlukan tempat penyimpanan dengan kelembaban yang baik. Kemudian ada bin shelving untuk produk-produk atau barang-barang yang sering digunakan sehingga memerlukan tempat penyimpanan yang lebih mudah untuk diambil. Selanjutnya ada decked rack dan karton floor rack. Fungsinya bentuknya hampir sama, hanya saja mungkin fungsinya berbeda ya. Untuk karton floor rack itu alasnya menggunakan pipa-pipa bundar sehingga saat menggeser barang itu menjadi lebih mudah. Kemudian ada pallet rack dan pallet floor rack. Baik, selanjutnya di slide ini yaitu rekan-rekan bisa melihat sebuah matriks yang sumbernya berasal dari buku Warehouse Management Handbook, yaitu pada halaman 96, di mana di sini itu adalah matriks untuk pemilihan storage equipment yang paling efektif, yaitu baik itu menggunakan manual atau konvensional atau menggunakan mechanized atau automated storage. Jadi pemilihan storage equipment ini berdasarkan dari beberapa indikator. Contohnya di sini adalah yang bagian sebelah kiri, yaitu ada indikator picking type, ada indikator security, ada indikator pick unit size, kemudian daily hits, daily cubic velocity, dan average inventory cube. Jadi masing-masing indikator ini akan menentukan storage equipment mana yang paling tepat dan paling optimal digunakan dalam penyimpanan barang di gudang kita. Nah, untuk pilihan storage equipment ini dibagi dua ya. Ada yang bergambar wajik hitam, itu adalah pilihan yang paling optimal. Sedangkan untuk bentuk yang wajik putih, itu adalah pilihan storage equipment yang layak digunakan atau feasible digunakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang diberikan selama sesi course video ini. Sampai berjumpa di course video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.